Halo, selamat siang. Hari ini kita ketemu lagi untuk kuliah MSc. Topik kita masih Developing Business IT Strategies. Ya, minggu lalu pertemuan sebelumnya, saya mohon maaf, saya sakit, jadi saya memutuskan untuk istirahat. Kemudian hari ini kita akan mulai kuliah lagi. Jadi kita sebetulnya masih tertinggal 2 pertemuan, tapi rasanya sih minggu ini saya akan coba 2 pertemuan, minggu depan 2 pertemuan, tapi tidak akan selalu interaktif gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah pertemuan sebelumnya building IT strategi 1, dan sekarang kita akan building IT strategis kedua. Eh, Sepertinya karena kesulitan mencari tempat studi kasus, tugas kelompoknya akan sedikit saya ubah gitu ya. Mungkin tadinya saya akan mencoba melakukan studi kasus di organisasi-organisasi atau di perusahaan-perusahaan yang real, tapi rupanya tidak memungkinkan dalam kondisi seperti ini. Jadi akan saya coba sesuaikan supaya tugasnya menjadi lebih mudah. Kemudian presentasinya juga tidak akan dimulai, misalkan tidak akan serempak, tapi nanti kita coba set waktunya saja. Kalau di kelas kan semua orang harus hadir ya, nanti paling yang akan presentasi, yang akan join dengan kelas, misalkan di pertemuan minggu ke 13 ya, saya akan video conference dengan kelompok yang giliran presentasi saja. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Jadi dalam menyusun bisnis IT arsitektur, jadi yang pertama adalah customer and business value visioning. Kemarin sudah kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab untuk menentukan customer and business value visioning. Kemudian juga kita sudah menggunakan SWOT analysis untuk menyusun strategi bisnis strategis. Lalu bisnis model kita akan bahas hari ini, dan bisnis IT strategic and arsitektur kita akan bahas di pertemuan hari ini. Nah, ini yang perlu dijawab ketika kita ingin melihat bisnis vision kita. Kemudian ini SWOT analysis kemarin sudah dibahas. Contohnya ini kemarin contoh sederhana tentang SWOT analysis dan developing strategy, bisnis strategi. Nah, ini adalah cara bisnis model. Bisnis model itu apa sih? Bisnis model itu sebenarnya gambaran atau gambaran atau blueprint bagaimana bisnis kita itu akan berjalan. Jadi, nah, untuk menciptakan sebuah proses bisnis model, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab untuk menentukan bisnis model. Kalau pertanyaan ini dijawab, maka itulah bisnis model Anda. Jadi, yang pertama adalah customer value. Eh, Apa yang ingin ditawarkan oleh perusahaan ke customer itu? Apakah sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang lebih murah? Misalkan berbeda tapi lebih mahal, atau sama tapi harganya lebih murah, supaya nanti kompetitor bisa beralih ke perusahaan kita. Kemudian yang kedua, scope. Ya, siapa saja yang akan menjadi customer kita? Scope-nya itu siapa aja? Kemudian produk dan service yang akan kita tawarkan itu scope-nya sampai di mana? Kemudian yang ketiga adalah pricing. Bagaimana pricing itu dibentuk gitu ya? Bagaimana cara menentukan harga dari produk atau layanan yang kita buat? Apakah nanti pricingnya itu misalkan kalau punya seperti Bluebird dan ojek online, itu metode pricingnya berbeda. Kenapa? Karena Bluebird itu memiliki aset seperti mobil gitu, kemudian ada pool taksi, sedangkan ojek online atau transportasi online itu pricingnya berbeda lagi, karena tidak ada, misalkan Gojek dia tidak punya pengendara, Gojek tidak bayar gaji montir gitu ya. Ya, Gojek hanya menyewakan aplikasi. Nah, nanti faktor-faktor pembentuk harga pun akan berbeda. Revenue source itu nanti dari mana si perusahaan itu akan dapat uang. Kalau contoh misalkan kalau musisi, revenue source-nya dulu jualan kaset, kalau sekarang nggak jual kaset lagi, kaset udah nggak ada, revenue source-nya dari iklan. Jadi musiknya ditayangkan secara gratis misalkan di media sosial, kemudian viewers, dia dibanyakin viewersnya, sehingga revenue source-nya dari iklan. Kalau dulu revenue source-nya dari mana? Revenue source-nya dulu dari misalkan setiap kali manggung dapat uang, atau misalkan dia rekaman, dia jual kaset berapa ribu keping, jual CD berapa ribu keping. Nah, itu dia revenue source. Kemudian connected activities, apa-apa saja yang akan dilakukan dalam perusahaan itu untuk menghasilkan produk dan jasa.
gitu ya. Proses bisnis di sini nanti berbicaranya. Implementasi bagaimana struktur organisasinya, siapa berperan sebagai apa, kemudian pekerjaannya apa. Nah, itu implementasi. Jadi struktur organisasi di sana ada. Kemudian sistemnya juga, ya, sistemnya. Sistem di dalam organisasi itu akan seperti apa gitu. Bagaimana customer kalau misalkan ingin membeli produk, bagaimana customer ingin memanfaatkan layanan, kemudian bagaimana customer akan mulai menjadi berlangganan atau berhenti berlangganan, itu sistem. Jadi bagaimana karyawan dibayar, bagaimana karyawan direkrut, itu sistem. Ya. Kemudian ada yang namanya capabilities. What are the firm's capabilities and capabilities gaps that need to be filled? Jadi apa kapabilitas yang dimiliki perusahaan saat ini, kemudian apa kapabilitas yang tidak dimiliki perusahaan. Misalkan kalau perusahaannya itu ingin bergerak di bidang software developer, sekarang ada berapa programmer, atau misalkan software developer dengan framework tentu ada berapa programmer. Misalkan kita ingin framework ini yang akan kita jual, berapa yang bisa, berapa yang enggak, kemudian kekurangannya nanti akan dipenuhi dengan strategi seperti apa, apakah rekrutmen, apakah project based, apakah part time, dan sebagainya. Yang terakhir adalah sustainability. Jadi bagaimana caranya supaya organisasi ini bisa bertahan gitu ya. Artinya dia harus bertahan dalam persaingan. Sehingga bagaimana caranya supaya bertahan dalam persaingan? Ya supaya tetap barangnya tetap digunakan oleh customer. Barangnya tetap dibeli oleh customer. Gimana caranya supaya barangnya itu tetap dibeli oleh customer? Bagaimana sih? Yaitu bagaimana caranya si perusahaan itu membuat dirinya unik atau membuat barangnya itu memang layak dibeli. Kalau unik, nah seberapa sulit nanti perusahaan lain akan meniru itu. Nah itu kalau semakin sulit untuk ditiru, maka besar kemungkinan pelanggan tidak akan berpindah. Kalau pelanggan tidak akan berpindah, maka uang juga akan terus mengalir, pendapatan akan terus mengalir. Kalau pendapatan terus mengalir, perusahaan punya uang untuk menjalankan bisnisnya, dia akan sustain. Nah, kira-kira begitu alurnya. Kemudian ada bagaimana sih membuat bisnis dan IT, arsitektur bisnis dan IT itu yang yang selaras atau align gitu ya. Ini prosesnya ada tiga major komponen, tiga komponen utama ketika kita membuat arsitektur bisnis dan IT. Yang pertama adalah strategic development. Di sini ada developing business strategies yang support company's business vision. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang SWOT analysis untuk mengembangkan business strategies. Nah, sudah dibahas. Kemudian yang kedua, resource management. Bagaimana mengembangkan rencana strategis untuk mengelola company's IT resources gitu ya. Untuk mengelola resource IT yang dimiliki oleh perusahaan, orangnya maupun asetnya gitu yang berupa hardware maupun software. Yang ketiga adalah, nah di resource management ini tentu karena dia ada aspek pengelola, maka perlu disusun siapa yang akan mengelola resource apa. Saya ulangi ya, siapa akan mengelola resource apa. Nah, ini harus ditentukan dari awal gitu ya. Dibentuk perencanaannya. Siapa yang akan jadi manajernya, siapa yang jadi asisten manajer, siapa yang akan mengelola arah hardware, siapa yang akan mengelola software, siapa yang akan mengelola keuangan gitu ya. Investasi di bidang IT nanti siapa yang akan mengelola. Nah, itu resource management. Kemudian yang ketiga adalah IT arsitektur. Nah, di sini sudah masuk ke IT arsitekturnya. Jadi hardware dan software yang harus dimiliki itu seperti apa. Ya. Teknologinya misalkan harus berbasis open source. Nah, ini sudah masuk ke dalam bidang teknologi. Jadi sudah sangat teknis sekali makanya makanya disebut information technology arsitektur. Jadi hardware, software apa, aplikasi apa yang harus dimiliki perusahaan untuk mendukung companies e-business and other business IT initiative strateginya untuk mendukung inisiatif bisnis perusahaan. Kemudian apalagi sih yang termasuk ke dalam IT arsitektur? Nah, dalam tugas Anda nanti harus ada IT arsitektur. Jadi nanti ada, paling tidak nanti dalam artikel atau tugas yang akan Anda kerjakan, sampai dengan IT arsitektur. Jadi bisnis strategis kan sudah kemarin, kemudian resource management juga Anda mencakup itu. Template dokumentasi terkait tugasnya sudah saya siapkan. Nanti saya akan unggah dan mulai setelah perkuliahan hari ini Anda sudah mulai mengerjakan, mencicil tugas-tugas tersebut. Nah, ini adalah tugas kelompok yang bobotnya lumayan tinggi, jadi tolong walaupun dalam kondisi belajar dari rumah, saya kira
Saya harap Anda bisa lebih serius mengerjakannya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan IT arsitektur? Itu termasuk cakupannya apa saja IT arsitektur itu. Yang pertama adalah teknologi platform. Jadi di sini sudah mulai. Tadi kan kita bicara dari level bisnis. Sekarang sudah masuk ke dalam IT. Harapannya adalah ketika Anda menentukan strategi bisnisnya, Anda sudah tahu kira-kira sistem informasi apa yang harus dimiliki, Anda sudah tahu kira-kira barang apa atau hardware, software apa yang harus dibeli gitu. Jadi Anda membeli IT resources itu berangkat dari bisnis strategis, bukan hanya sekadar harus beli ini, harus beli itu, bukan. Tapi berangkat dari bisnis strategis, Anda menentukan teknologi dan aplikasi apa yang harus dimiliki. Nah, dengan demikian diharapkan nanti ada keselarasan antara strategi bisnis dengan strategi teknologi informasi, sehingga IT sudah bukan menjadi cost center lagi, tapi betul-betul menjadi business enabler atau menjadi supporting bisnis yang utama. Kemudian yang kedua adalah yang pertama adalah teknologi platform. Di situ ada computing and communication infrastructure. Jadi computing itu komputer, kemudian communication infrastructure itu network device, kemudian internet, service provider, berapa bandwidth yang diperlukan, kemudian platform-platform tertentu yang akan kita gunakan untuk mensupport strategic use of IT. Jadi mensupport penggunaan IT di skala yang strategis gitu, skala yang vital gitu ya. Yang kedua adalah data resources. Data resources ini data apa yang harus dimiliki? Tadi sudah di hardware, software, network, kemudian sekarang masuk ke data. Ini sudah mulai lebih tinggi lagi tingkatannya. Jadi many type of operational and specialized databases. Jadi database manajemen sistem apa yang harus kita punya? Kemudian bagaimana cara pengambilan keputusan and decision support gitu ya. Store and provide data and information for business process and decision support. Jadi bagaimana menentukan platform atau basis data yang akan digunakan untuk menyimpan dan menyediakan data untuk mensupport atau mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan. Ya, kita sudah bicara tentang data resources, mungkin termasuk nanti data-data apa yang harus kita punya. Jadi bukan hanya database management sistemnya aja, configuration database management sistemnya, itu data-data apa yang harus kita punya. Kemudian yang ketiga adalah application infrastructure. Nah, di sini sudah mulai, bisnis strateginya seperti ini. Lalu aplikasi-aplikasi apa saja yang harus dimiliki oleh perusahaan? Ya, nah, sebisa mungkin karena kita berangkat dari bisnis, maka semua aplikasi itu harus harus mendorong, harus mendukung kegiatan bisnisnya. Jadi jangan kita kompetitor pakai ini, kita harus punya, kompetitor pakai itu, kita harus punya. Tidak, tapi kita berangkat dari bisnis strategis. Dari bisnis itu baru kita petakan, kita perlu aplikasi ini, kita perlu aplikasi ini, perlu aplikasi ini. Nah, IT arsitektur ini kemudian akan memandu nanti akan menjadi panduan utama dalam mengerjakan tugas besar nanti. Kemudian yang ketiga adalah IT organization. IT organization ini struktur organisasi IT-nya seperti apa? Apakah struktur organisasinya terpusat misalkan di seluruh perusahaan, atau struktur IT-nya dibuat misalkan federal. Jadi kalau misalkan di universitas federal itu seperti apa ya? Nanti di fakultas ini ada IT manager, di fakultas sana ada IT manager. Mereka punya kewenangan masing-masing dalam menentukan anggaran, kemudian pengadaan hardware dan software dan sebagainya. Atau terpusat, semua berada di direktur IT, ada manajer IT, direktur IT untuk satu universitas gitu. Itu misalkan contoh bentuk organisasi yang akan dipilih. Kemudian di dalamnya ada peran dan tanggung jawab apa saja. Ini harus ada manajer ini, harus ada manajer network, harus ada manajer sistem. Network itu nanti ada pengembangan, ada operasional, ada network engineer, ada IT support. Misalkan kalau di application ada misalkan manajer aplikasi, ada pengembangan aplikasi, ada operasional gitu ya, pemeliharaan dan operasional. Itu adalah organization. Nah, ini ada contoh-contoh struktur organisasi. Ada sentralisasi, desentralisasi, kemudian awalnya sentralisasi, kemudian berkembang desentralisasi, kemudian sekarang udah mulai mengerucut sentralisasi lagi. Atau ada dua nanti, ada centralized dan decentralized. Jadi ada satu direktur IT, kemudian setiap fakultas punya manajer IT masing-masing, tetapi semua terkoordinir ke direktur IT di universitas. Nah, itu contohnya.
IT staff planning, kemudian ada perencanaan, rekrutmen, training, dan retaining. Retaining itu mempertahankan karyawan-karyawan yang terbaik. Nah, jadi yang IT staff planning itu mencakup rekrutmen, ya, siapa yang akan kita rekrut, apakah network engineer perlu kita rekrut, apakah software developer perlu kita rekrut, kalau direkrut nanti berapa orang yang direkrut. Itu ya, kemudian training, ya, karena perkembangan teknologi itu terus berjalan, maka perlu ada pelatihan supaya mereka tetap memiliki wawasan yang fresh gitu ya, wawasan yang fresh. Terakhir adalah retaining qualified IS operational. Gimana caranya orang-orang yang paling jago di kantor kita tuh nggak pindah ke tempat lain. Karena kalau jago, kesulitannya dua kali. Yang pertama, kita harus nyari. Yang kedua, bagaimana cara membuat karyawan baru ini sejago karyawan yang pergi tadi. Outsourcing vs offshoring IT and infrastructure. Ini masuk di organisasi. Apa bedanya IT dan outsourcing dan offshoring? Kalau outsourcing itu pekerjaannya dipindahkan ke perusahaan lain. Jadi kita nggak bisa bikin software, maka kita kirim pekerjaannya itu ke software developer sebagai IT outsourcing. Atau offshoring. Kalau offshoring itu relocation of organizations business process. Jadi offshoring itu perusahaannya hanya dipindahkan saja fungsinya atau hanya memindahkan proses bisnis ini dilakukan oleh proses bisnis ini. Berbeda dengan outsourcing. Kalau outsourcing itu dikeluarkan dari organisasi pekerjaannya. Misalkan kita nggak punya programmer, ya udah nanti pengembangan aplikasi itu kita pindahkan ke programmer. Nah, strategi bis ini adalah matriks untuk menentukan strategi apa yang akan kita ambil. Jadi misalkan kalau di organisasi membacanya gini, kalau misalkan kita ingin internal drivers atau kondisi internal organisasinya adalah e-business proses, tidak begitu banyak keterkaitan antara satu proses bisnis dengan, atau tidak membutuhkan keterkaitan yang erat antara satu proses bisnis dengan proses bisnis yang lain, tidak dibutuhkan kolaborasi yang tinggi misalkan antara satu bidang dengan bidang yang lain, maka sementara external driver atau tuntutan dari luar, misalkan adanya tuntutan konektivitas dengan customer, adanya tuntutan konektivitas dengan kompetitor, atau tingkat kompetensi yang tinggi, perkembangan teknologi yang cepat gitu ya. Maka kalau misalkan kebutuhan organisasi rendah dan tidak ada, kalau dorongan dari internalnya rendah, dorongan internal rendah itu ya tidak perlu ada kolaborasi, tidak perlu ada proses bisnis yang saling terintegrasi, kemudian dan tidak perlu ada customer connectivity, maka strategi pengembangan IT yang bisa dipakai adalah hanya untuk meningkatkan cost efisiensi saja. Gitu ya. Kalau misalkan dorongan dari internalnya tinggi, perlu adanya proses bisnis yang terintegrasi, perlu adanya kolaborasi, perlu adanya cost containment. Sementara dorongan dari eksternalnya rendah, tidak perlu ada customer connectivity, tidak perlu merespon kompetisi yang semakin tinggi, tidak perlu merespon perkembangan teknologi, maka implementasi IT itu dapat digunakan untuk meningkatkan performansi bisnis, ya, meningkatkan performansi bisnis di dalam organisasi, performansi dan efektivitas organisasi. Kemudian kalau misalkan kita tidak perlu ada proses bisnis yang saling, nanti dorongan internalnya rendah, sementara dorongan eksternalnya tinggi, kita perlu merespon kompetisi, kita perlu merespon perkembangan teknologi, atau perkembangan teknologinya mendorong kita untuk berubah, maka yang bisa kita lakukan adalah global market penetration, yaitu memperluas penetrasi pasar, memperluas segmen market. Nah, jika dorongan eksternalnya tinggi dan dorongan internalnya tinggi, maka kita bisa melakukan transformasi pada produk dan layanan kita. Jadi benar-benar produk dan layanan kita itu berubah gitu ya. Dengan implementasi IT, produk dan layanan kita itu menjadi berubah. Itu misalkan
cara yang paling mudah. Apa sih implementasi IT yang menyebabkan produk dan layanan menjadi berubah? Contohnya layanan yang diberikan oleh Bluebird misalkan, karena ada dorongan dorongan eksternal yang tinggi, ada perkembangan teknologi mobile, kemudian di dalamnya juga perlu ada peningkatan kualitas proses bisnis supaya dari mulai order diterima sampai driver itu meluncur ke tempat penumpang, maka maka implementasi IT menghasilkan layanan baru. Dulu Bluebird ya paling dicegat di pinggir jalan gitu ya. Sekarang kita bisa panggil menggunakan aplikasi layaknya moda transportasi online. Ini sudah saya jelaskan. Nah, business application planning process. Jika ini adalah tahapan selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita sudah menciptakan bisnis model tadi, kita sudah mengembangkan IT bisnis IT arsitektur, maka selanjutnya adalah business application planning process. Pengembangan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan pada pengembangan aplikasi-aplikasi sistem informasi dan teknologi informasi. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah ketika kita sudah menentukan strategi bisnis dan strategi IT-nya, kemudian kita buatkan proposalnya. Ya. Proposalnya kita buatkan. Nah, kan banyak tuh nanti aplikasi-aplikasi apa yang harus dikembangkan, teknologi-teknologi apa yang harus dibeli dari langkah selanjutnya. Nah, baru kita tentukan skala prioritasnya dalam bentuk proposal tadi, ya, untuk menentukan strategic business priorities, IT proposals for addressing strategic business priorities. Jadi kita akan melihat atau mengajukan proposal IT didasarkan pada berdasar pada prioritas bisnis gitu, atau mengikuti business priorities. Kemudian yang kedua kita buatkan business case-nya gitu ya. Business case-nya itu jadi kalau kita mengembangkan ini nanti keuntungannya dari mana, biayanya seperti apa. Yang terakhir baru kita planning for application development and implementation. Baru kita mulai merencanakan pengembangan aplikasi satu persatu. Jadi kalau yang tadi akan banyak aplikasi yang dihasilkan gitu ya, karena kan dia pendekatannya bisnis, ada aplikasi ini, aplikasi ini, aplikasi ini. Kemudian dari banyak itu kita tentukan mana yang prioritasnya, kita buatkan proposal untuk menentukan mana yang paling strategis, diurutkan berdasarkan tingkat strategisnya. Kemudian kita buatkan business case-nya in a business project gitu ya. Kalau kita investasi beli ini nanti untungnya akan seperti apa secara bisnis. Kemudian dari situ kelihatan tuh kalau duit yang kita harus keluarkan banyak, apakah bisnis tuh untung apa tidak gitu dengan pengeluaran uang sebesar itu. Kemudian yang terakhir baru kita sudah dapat mana yang akan dikembangkan duluan, mana yang akan dikembangkan belakangan, baru kita buatkan perencanaan untuk pengembangan aplikasinya satu persatu. Nah, application development and implementation itu ya teman-teman sudah belajar rekayasa perangkat lunak ya, sama. Jadi nanti tahapannya juga mirip-mirip dengan tahapan rekayasa perangkat lunak, itu akan kita bahas minggu depan. Nah, ini contoh saja, kita akan skip, kita tidak akan bahas contohnya. Nah, ini bagaimana perbedaan antara konvensional IT planning dengan Avnet Marshalls e-business planning. Jadi Avnet ini adalah perusahaan yang melakukan perubahan atau transformasi bisnis didasarkan pada implementasi teknologi informasi. Kita nggak akan bahas ini. Kemudian, nah ini adalah cara lain untuk mengembangkan bisnis IT arsitektur gitu ya, bisnis arsitektur planning. Nah, cara yang ini jadi nanti dua arah. Yang pertama adalah teknologi infrastrukturnya, business application arsitektur, jadi pengembangannya dua. Kemudian nanti kalau dari atas itu kita bisnis strategisnya, kemudian menyusun bisnis proses seperti apa. Jadi dua arah gitu dilakukan secara, kalau misalkan dua arah begini berarti
bisa mungkin dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Jadi yang pertama menentukan teknologi infrastrukturnya, kemudian yang kedua kita menyusun application arsitektur. Dari application arsitektur itu kita akan membuat proses bisnis. Nah, dari atas ada strategi bisnis yang ditetapkan berdasarkan SWOT analisis, juga akan menyusun bertemu dua-duanya di di business process. Nah, cara yang ini tidak akan kita gunakan dalam tugas kita gitu ya. Tidak akan saya jelaskan. Nah, ini selanjutnya adalah implementasi. Beberapa perusahaan merencanakan dengan sangat baik gitu ya. Even though senior management consistently identifies e-business as an area for great opportunity, jadi e-business sebagai opportunity besar, tetapi great opportunity and one in which the company needs stronger capabilities. Tapi ya tetap saja kapabilitas perusahaannya harus di-upgrade. Kemudian implementasi is an important managerial responsibility. Jadi implementasi, jadi kita sudah susun bisnis strategisnya apa, aplikasi yang dibutuhkan apa, kemudian teknologi yang dibutuhkan apa, kita buatkan prioritasnya mana, kita buatkan bisnis case-nya, baru kita akan kembangkan. Nah, yang sulit adalah diimplementasi dari perencanaan itu sendiri. Implementasi adalah an important managerial responsibility. Jadi implementasi ini tanggung jawab manajerial yang penting gitu ya. Jadi implementasi pada intinya adalah melaksanakan atau mengeksekusi setiap pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita tetapkan di tahapan planning. Nah, pada saat kita mengimplementasikan IT, pengimplementasian IT itu bisa menjadi katalis dari perubahan organisasi yang cukup signifikan. Jadi dengan ini artinya bisa dibilang kalau kalimatnya seperti ini, maka implementasi IT akan mendorong perubahan organisasi yang cukup major atau cukup signifikan. Nah, karena cukup signifikan perubahannya, karena bisa sampai dengan signifikan perubahannya, maka perlu pengelolaan dampak dari major change tersebut. Jadi dampak dari perubahan yang signifikan itu perlu dikelola, gitu ya. Perlu dikelola. Di mana dikelolanya? Yang pertama adalah pada bisnis proses. Jadi implementasi IT akan perlu pengelolaan perubahan pada proses bisnis. Kemudian ada struktur organisasi ya. Pada saat mengimplementasikan IT, maka akan muncul posisi baru di struktur organisasi, memungkinkan hilang struktur organisasi tertentu karena adanya implementasi teknologi informasi, bisa saja. Nah, itu harus dikelola gitu. Requires managing the effect of major changes. Jadi major change itu ada efeknya, nah efeknya itu perlu kita kelola. Managerial roles, jadi peran-peran manajerial yang harus ada nanti apa? Apa peran manajerial yang berubah gitu ya. Peran manajerial, katakan misalkan peran manajerial direktur keuangan sebelum dan sesudah adanya teknologi informasi mungkin akan berubah gitu ya. Peran manajerial satu posisi itu mungkin berubah dengan adanya implementasi teknologi informasi. Nah, sebetulnya ini agak abstrak ya, sulit kita membayangkan seperti apa kalau tidak mengalami. Saya kira teman-teman camkan saja nanti pada saat mengalami di industri pasti, oh ya betul ya, perubahan manajerial ketika implementasi IT yang cukup signifikan itu mesti terjadi. Nah, ini kalau di awal-awal tahun 2000-an gitu, awal-awal tahun 2000 pada saat IT mulai mulai banyak diimplementasikan ya, harga hardware software sudah mulai relatif murah, maka orang sudah mulai menyadari oh ternyata ada managerial roles yang berubah ketika implementasi teknologi informasi. Employee work assignment, nanti pembagian tugas untuk karyawan juga akan berubah. Kemudian stakeholder relationship, hubungan antara pemangku kepentingan juga akan berubah. Lalu apa tantangannya? Tantangan pada saat mengimplementasikan IT. Beberapa tantangan pada saat mengimplementasikan IT yang dianggap paling besar adalah intranet enterprise portal challenge. Jadi ada 10 tantangan terbesar pada implementasi intranet
dan ERP gitu ya. Jadi yang pertama, kalau intranet tantangan terbesarnya adalah security ya, karena orang dalam itu salah satu faktor menyebabkan gangguan pada keamanan informasi. Sedangkan pada saat implementasi ERP, yang paling penting adalah getting and user buy-in. Karena kalau kita mengimplementasikan ERP, maka usernya itu bukan orang IT, walaupun yang mengembangkan mungkin nanti orang IT, tapi usernya bukan orang IT, usernya adalah orang HRD, orang Human Resource Department, orang orang keuangan. Nah, kalau mereka tidak merasa menjadi pemegang kepentingan pada proyek implementasi ERP, maka besar kemungkinan atau ini menjadi risiko, menjadi tantangan, sehingga kita harus betul-betul meyakinkan HRD kemudian orang keuangan itu juga bagian dari tim mengimplementasikan ERP. Jadi getting and user buy-in. Yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan. Karena pada saat enterprise resource planning itu berarti kan kita akan menggunakan resource yang bukan orang IT. Nah, mereka kan juga punya pekerjaan juga, sehingga penjadwalan dan perencanaan ini menjadi tantangan sendiri. Integrating legacy system data, gimana kalau misalkan perusahaan punya teknologi informasi existing, datanya itu mau diapakan data. Nah, ini adalah tantangan tersendiri, bagaimana kemudian mengintegrasikan data aplikasi existing dengan data yang sedang dengan struktur data yang sedang dikembangkan dalam ERP tersebut. Nah, ini tantangan-tantangan yang lain silakan dibaca sendiri gitu ya. Ada getting management buy-in, gimana supaya kita mendapat dukungan dari top management ya. Karena ini aplikasinya mahal ERP itu, maka kita perlu dukungan dan komitmen dari manajemen supaya proyek kita didukung dari awal sampai dengan selesai. Kalau ada permasalahan nanti dibantu oleh top management. Apa wujud dari manajemen buy-in? Kalau manajemen sudah punya rasa memiliki terhadap proyek itu, maka kita akan dengan mudah mendapat dukungan finansial, kita akan dengan mudah mendapat dukungan sumber daya manusia, kita akan dapat dengan mudah kita akan mendapat dukungan ketika misalkan kita harus membuat peraturan-peraturan baru yang harus diikuti oleh seluruh lapisan perusahaan. Nah, kalau manajemen sudah punya komitmen, maka ini akan menjadi mudah. Sulit kalau misalkan manajemen tidak punya komitmen. Maka kita mintain uang nggak dikasih, kita mintain sumber daya orang nggak dikasih gitu ya. Ketika kita kesulitan menghadapi karyawan lain yang menolak terhadap proyek ini, kita tidak didukung. Jadi manajemen buy-in itu menjadi sangat penting. Dealing with multiple and international sites and partners. Kalau misalkan kita punya rekanan di luar negeri, tantangan tersendiri juga, tantangan budaya, tantangan teknis gitu ya. Kemudian changing cultures and mindset, bagaimana mengubah kultur organisasi dan mengubah mindset. Ya. Implementasi sistem informasi menjadi sulit kalau misalkan tidak terjadi perubahan kultur dan mindset. Orang-orang lama tidak mau menggunakan IT, enaknya dengan kerja seperti sekarang, seperti apa adanya sekarang. Nah, itu akan sulit juga nanti proyek kita berhasil. IT training, gimana caranya orang-orang IT kita training ya. Cara mengelola atau cara mengelola sistem yang sedang kita kembangkan. Getting and keeping IT staff ya, gimana caranya mendapatkan resource orang-orang IT yang kompeten, kemudian kalau sudah kompeten gimana caranya mereka supaya tidak kabur-kaburan atau tidak terjadi turnover atau tidak resign gitulah ya. Kemudian bagaimana pindah dari satu platform ke platform lain. Mekanisme perpindahannya seperti apa? Apakah pindah secara sekaligus? Apakah pindah sedikit-sedikit? Apakah pindah misalkan yang pindah organisasi tempat lain dulu, baru kemudian kalau yang ini berhasil pindah ke tempat yang ini. Kalau tempat yang ini selesai baru ke pindah yang berikutnya. Jadi mana pendekatan implementasinya mau pakai yang mana? Apakah straight? Semua langsung berubah? Apakah paralel sistem lama dan sistem baru? Gitu ya. Baru kemudian sedikit demi sedikit sistem lama kita tinggalkan, itu bagaimana pendekatan moving to a new platform. Yang terakhir performance and system upgrade. Kalau sudah berjalan operasional, ini gimana kalau misalkan tiba-tiba di tengah jalan perlu ada upgrade? Gimana kalau tiba-tiba ada gangguan performance-nya? Kalau misalkan gimana caranya
performance-nya tetap stabil walaupun banyak yang menggunakan. Ini adalah tantangan-tantangan yang dihadapi dan dianggap sebagai the greatest challenge in implementing IT. Kalau kita lihat, ya kalau pada saat mengembangkan enterprise resource planning, yang menjadi kendala adalah end user buy-in, gimana supaya pengguna itu juga merasa memiliki proyek pengembangan atau proyek implementasi teknologi informasi. Nah, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ketika kita mengimplementasikan teknologi informasi, selalu ada resistance gitu ya, dari end user. Tetapi kita juga membutuhkan adanya involvement dari end user. Di sisi lain kita memerlukan adanya involvement, tapi di sisi lain ada yang namanya resistance atau ketidakmauan, ya. Nggak ingin gitu berubah menggunakan sistem yang baru. Ya. Kenapa? Karena ya setiap perubahan kan seperti mengancam setiap orang, sehingga orang tidak merasa secure dengan itu dan mereka memutuskan untuk resisten berubah gitu. CRM project have a history of failure. Jadi punya riwayat kegagalan. Yang pertama, 55-75% CRM project fail to meet their objective. Gagal. Gitu ya. Mencapai tujuannya. Biasanya ini terjadi terkait dengan Salesforce automation problem and unaddressed cultural issues. Jadi ada aspek-aspek kultural di organisasi yang tidak ditindaklanjuti gitu ya. Unaddressed cultural issue. Jadi kultur orang untuk berubah itu tidak mudah ya. Orang itu berubah itu tidak mudah. Mengubah kultur orang itu tidak mudah. Tetapi sudah tahu sulit tapi tidak di follow up, tidak ditindaklanjuti. Nah, ini menjadi sumber dari kegagalan. Jadi sales staff-nya biasanya resisten atau takut menggunakan CRM system. Kalau takut ya takut nggak bisa pakainya. Kalau nggak bisa pakainya sementara ini yang akan digunakan organisasi ya menjadi merasa terancam posisinya. Nah, ini adalah contoh-contoh sistem, contoh-contoh rintangan yang dihadapi KMS implementation. KMS ini adalah Knowledge Management System. Jadi menggunakan teknologi informasi untuk mengelola pengetahuan organisasi sehingga organisasi itu tidak bergantung kepada pengetahuan satu orang saja. Jadi orang boleh pergi tapi knowledge-nya itu diam dalam perusahaan. Jadi knowledge-nya itu ditinggal di perusahaan. Artinya apa? Isi kepalanya harus didokumentasikan. Nah, ketika isi kepala akan didokumentasikan, ada reluctance. Pasti ada reluctance. Yang pertama, orang tidak ingin berbagi pengetahuan. Itu adalah obstacle pada saat mengembangkan teknologi informasi. Tidak ada kaitannya dengan pengembangan teknologi informasi, ya. Itu kaitannya dengan kultur, dengan karakter. Orang tidak ingin berbagi pengetahuan. Sementara organisasi tidak ingin pengetahuan itu berada di kepala orangnya itu aja gitu. Karena kalau dia resign, perusahaan akan sulit gitu. Jadi pengennya isi kepalanya ditaruh dalam sistem komputer sehingga nanti ketika ada karyawan baru, dia tinggal buka itu saja sehingga karyawan yang baru masuk untuk mencapai level of expertise karyawan yang pergi itu lebih cepat gitu ya. Atau learning curve-nya lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah immaturity of technology. Teknologinya nggak mature gitu ya. Teknologinya nggak mature 20%. Immaturity of knowledge management industry. Ini ketidakmatangan industri knowledge management system. Jadi platform knowledge management system masih sedikit di pasaran, kemudian masih banyak bugs gitu yang ada di pasaran. Yang selanjutnya adalah cost 9% ya. Jadi tantangan selanjutnya adalah biaya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah lack of need, adanya kurang merasa butuh gitu ya, kurang merasa. Bagaimana cara mengatasi user reluctance? Jadi yang pertama adalah melakukan edukasi dan training. Jadi orang itu kan takut karena takut nggak bisa. Ya, teknologi baru pasti merasa terancam, takut nggak bisa menyesuaikan diri. Maka kita perlu edukasi mereka, perlu kita berikan training sehingga mereka
kemudian memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti transformasi organisasi dengan melalui implementasi teknologi informasi. Yang kedua, end user involvement in organizational change and system development. Jadi end user itu harus dilibatkan sejak awal ketika kita ingin mengimplementasikan teknologi informasi. Kenapa? Supaya mereka merasa memiliki proyek itu. Kalau mereka merasa memiliki, maka end user buy-in menjadi mudah didapatkan. Yang ketiga, requiring involvement and commitment of top management and all stakeholders. Jadi perlu ada komitmen top management. Tadi saya sudah jelaskan komitmen top management. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk komitmen human resource, dalam bentuk komitmen financial resource gitu ya. Policy mungkin nanti. Jadi, nah itu adalah cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan ketika ada user resistance pada saat implementasi teknologi informasi. Selanjutnya, nah, karena perubahan teknologi informasi itu akan karena implementasi teknologi informasi mendorong adanya perubahan. Ya, perubahannya bisa berskala kecil, bisa berskala besar, tergantung dari posisi teknologi informasi itu dikembangkan, di mana teknologi informasi dikembangkan. Nah, change management itu penting pada saat implementasi teknologi informasi. Jika perubahan kultur tidak terjadi, maka besar kemungkinan implementasi teknologi informasinya tidak sukses, kurang sukses mungkin. Ada kemungkinan, ya besar kemungkinan, menurut saya besar kemungkinan sih. Kalau misalkan Soraya Larasati jadi korban begal, astagfirullahaladzim. Nah, saya lagi tentang change management. Jadi kalau misalkan orang tidak bersedia untuk berubah, itu akan menjadi sulit, gitu ya. Implementasi teknologi informasi bisa terhambat, gitu ya. Bahkan bisa menjadi gagal, misalkan teknologi yang kita sudah kembangkan tidak digunakan orang karena orang tidak ingin berubah, tidak mau berubah. Nah, ada beberapa komponen atau faktor-faktor yang terlibat dalam change management atau pengelolaan perubahan. Yang pertama adalah people, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah teknologi. Tiga faktor ini yang akan menjadi faktor-faktor yang berubah ketika implementasi teknologi informasi. Jadi pada saat implementasi teknologi informasi bukan cuma teknologinya aja bukan hanya aspek teknologinya yang akan menyesuaikan, aspek people-nya juga, aspek prosesnya juga, gitu ya. Nah, people adalah major focus of organizational change management. Jadi ketika organisasi ingin melakukan pengelolaan perubahan, ada perubahan dalam organisasi, maka people adalah yang menjadi fokus utama. Kenapa? Karena people itu yang paling sulit berubah. Kalau teknologi berubah ya tinggal ganti, tinggal upgrade. Tapi kalau mengubah orang, mengubah proses, itu lebih mudah. Diubah saja misalkan flowchart-nya, kemudian disahkan dokumennya, selesai. Tetapi kalau orang itu lebih sulit. Jadi lebih lama dan lebih sulit untuk mengubah orang, gitu ya. People memiliki faktor kesulitan tertinggi dan waktu yang paling lama untuk diubah, membutuhkan perubahan, membutuhkan waktu yang lama, gitu ya, untuk diselesaikan. Nah, change management ini adalah faktor-faktornya, ada faktor people, faktor proses, dan faktor teknologi. Jadi begini cara baca diagram ini. Nah, perubahan itu bisa terjadi di level operasional, kegiatan day-to-day operation, keseharian, atau bisa terjadi di level strategik. Perubahan yang levelnya operasional dan perubahan yang levelnya strategik. Strategik itu apa? Strategik itu besar, enterprise wide atau skalanya organisasional, kemudian dia spend di beberapa proses di spend itu dia rentangnya itu mencakup beberapa proses bisnis dalam organisasi, itu strategis gitu ya, penting, besar, vital organisasi. Nah, operasional sekarang kita lihat. Kalau kemudian di sini ada di bawah ini ada waktu, kemudian ini ada impact terhadap bisnis. Kalau perubahan, misalkan faktor perubahan pada teknologi, perubahan di level operasional, maka level of difficulty-nya rendah dan impact terhadap bisnisnya rendah. Contohnya apa? Teknologi selection, teknologi support, instalasi requirements. Sedangkan jika teknologinya faktor teknologi di level strategis, misalkan enterprise arsitektur, gitu ya,
Enterprise arsitektur itu jadi arsitektur aplikasi atau sistem informasi, sistem dan teknologi informasi yang levelnya enterprise, kemudian supplier partnership, sistem integrator, mana yang mau dipilih sistem integratornya, kemudian outsourcing mana yang akan dipilih. Nah ini maka impact terhadap bisnisnya tinggi dan difficulty-nya masih rendah gitu ya. Difficulty-nya lebih rendah. Nah, kalau teknologi itu difficulty-nya paling rendah. Kemudian difficulty paling kedua setelah itu difficulty yang jadi teknologi itu difficulty perubahannya rendah. Level to resolve-nya rendah. Mudah menyelesaikan perubahan di bidang teknologi. Udah setelah teknologi, perubahan di faktor proses bisnis gitu. Nah, kalau di level operasional ya change control, jadi ada mengendalikan perubahan-perubahan di kegiatan day to day operation. Kemudian pengelolaan implementasi. Kemudian ada proses support gitu ya, proses support. Sedangkan di level strategik, nah proses itu nanti akan melibatkan ownership. Proses ini kepemilikannya siapa? Perubahan kepemilikan proses. Kemudian perubahan desain proses, perubahan proses-proses di skala enterprise itu strategis. Kemudian ada enterprise proses. Enterprise proses. Jadi selanjutnya adalah people. Nah, di perubahan dari faktor people ya, yang di level operasional misalkan adanya rekrutmen, kemudian retention, bagaimana cara mempertahankan di level operasional, mempertahankan, kemudian pelatihan, knowledge transfer, kalau misalkan ada perubahan atau implementasi di bidang operasional, maka yang perlu dilakukan misalkan rekrutmen, kemudian perlu ada retention, mempertahankan orang-orang, kemudian perlu ada pelatihan, perlu ada knowledge transfer. Tapi kalau misalkan perubahannya sudah ada di level strat atau implementasi IT-nya sudah berada di level strategik, maka perubahan-perubahan yang mungkin terjadi adalah change leaders, mengubah bosnya diganti gitu. Kemudian menentukan level of control, apakah kendali terhadap sumber daya manusia itu mau dibuat ketat atau mau dibuat tidak terlalu ketat, loose gitu ya. Kemudian apakah perlu executive sponsorship dan support, adanya aligning and condition of satisfaction gitu ya. Aligning on condition of satisfaction, adanya keselarasan terhadap kepuasan, condition of satisfaction, tingkat kepuasan, adanya keselarasan terhadap tingkat kepuasan ya semua orang yang ada di organisasi. Nah, people itu berada di level difficulty paling tinggi pada saat change management. Bagaimana cara implementing a new e-business application? Jadi pada saat kita mengembangkan aplikasi e-business yang baru, maka apa sih kegiatan change management? Yang pertama adalah kita menyusun menyusun rencana kerja. Ya, apa saja yang akan dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan. Kemudian yang kedua, siapa manajer yang akan dijadikan sebagai change sponsor? Siapa penanggung jawab perubahan budaya di seluruh atau perubahan manajer orang yang menjadi orang kunci dalam pengelolaan perubahan pada saat implementasi teknologi informasi. Kemudian developing employee change teams, kita membuat agen-agen perubahan di setiap di beberapa bagian organisasi. Siapa yang akan kita tunjuk sebagai agen perubahan? Orang-orang yang memotivasi teman-teman di sekitarnya untuk berubah. Siapa nanti yang akan kita tunjuk? Kemudian yang terakhir adalah mendorong adanya komunikasi yang terbuka. Dan kemudian mendorong adanya keinginan orang untuk memberikan umpan balik ketika berbicara tentang organizational change atau perubahan di level organisasi.
Nah, itu adalah change management. Jadi change management ini penting ketika ada IT implementation. Oke, teman-teman, materi untuk hari ini sebenarnya sudah sampai di sini ya, sampai change management. Jadi tadi kita sudah bicara tentang bagaimana menyelesaikan bisnis IT arsitektur. Kemudian setelah itu, setelah tahapan bisnis IT arsitektur, bagaimana kita perlu dibuatkan yang namanya proposal ya untuk menentukan strategic business priorities, mana prioritas-prioritas yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menentukan bisnis case-nya gitu ya. Berapa investasi yang akan kita keluarkan, dengan biaya investasi yang sedemikian besar, berapa keuntungan nanti yang akan kita dapat. Dan terakhir baru desain dan implementasi pengembangan aplikasi satu persatu. Setiap aplikasi itu. Nah, sebetulnya nanti teman-teman itu tugasnya hanya sampai dengan membuat teknologi arsitektur dan organization. Nanti saya akan coba draftkan, saya perlu memanipulasi tugasnya agak banyak itu karena kondisinya ternyata tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Saya membayangkan nanti teman-teman akan mencari organisasi atau perusahaan-perusahaan melakukan studi kasus bagaimana mereka mengelola teknologi informasi di setiap atau di lingkungan mereka, tapi rasanya tidak mungkin. Jadi saya akan coba memberikan tugas ya kurang lebih sama bagaimana mengelola teknologi informasi, kemudian usulan-usulan apa yang diberikan kalau Anda. Jadi tugas ini sebenarnya cuman jika Anda adalah seorang IT manager, maka saya akan melakukan A, B, C, D gitu ya. Nah, karena yang teman-teman lingkungan yang paling teman-teman kenal adalah universitas ini gitu, karena teman-teman kan belum bekerja, maka saya kira studi kasusnya akan berkutat atau berada di lingkungan universitas saja. Jadi saya akan coba modifikasi lagi tugas besarnya. Mudah-mudahan besok lah ya, lusa sudah saya submit template dari tugas atau tugas finalnya. Nanti presentasi saya kira akan ditentukan kemudian. Nah, setelah kuliah ini teman-teman masih perlu menjawab pertanyaan kelas exercise yang akan saya unggah di e-learning. Nah, menjawab pertanyaan kelas exercise adalah sebagai bagian dari kehadiran teman-teman kuliah online pada hari ini. Demikian kuliah manajemen sistem informasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.